dipersembahkan oleh ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk. Ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Bang Ajis? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Keren banget nih masjidnya Pak Ustadz. Ya. Namanya apa nih Pak Ustadz? Masjid Haja Sitimah. Masya Allah. Ini yang dibangun untuk ibunda? Dedikasikan untuk ibu saya. Ya. Pak Ustadz gimana nih pakaian saya hari ini? Wah, ini yang dari tadi saya lihat mau saingin saya. Ini hebat matching. Ya. Bagus, khas Indonesia. Betul, karena ini dari sarung gajah duduk. Sarung legenda Nusantara. Ini gajah duduk juga? Betul, satu set sampai songkok Pak Ustadz. Saya baru tahu, selama ini di benak saya gajah duduk itu khas untuk sarung. Oh, ternyata juga sudah ada baju dan kopiahnya. Betul. Nah, ini sarung gajah duduk Pak Ustadz, sarung legenda Nusantara. Karena bahan-bahan coraknya itu diambil dari Nusantara yang ada di Indonesia. Original. Semua ada produk dalam negeri. Betul, coraknya Pak Ustadz. Bahannya Masya juga Allah. ada. Ini yang khas Indonesia. Betul sekali. Sarung Masya Allah, cantik. Ya. Saya juga bawa buat Pak Ustadz. Oh, ini untuk saya? Betul. Harap diingat Pak Ustadz, biar nggak salah, yang logonya monokrom dan ada huruf Arabnya. Ini? Betul, ini dia. Masya Allah. Bagus. Jadi ini perlu diketahui, kalau memberi hadiah kepada seseorang, buatlah hadiah itu yang selalu manfaat. Betul. Nah, ini cocok karena saya selalu dakwah pakai sarung. Cocok. Sholat pakai sarung. Cocok. Jangan kasih saya dasi karena saya tidak akan pakai. Sarung gajah duduk. Siap. Oke. Terima kasih Bang Ajis. Kita masuk ke dalam. Siap, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Senang sekali bersama Ustadz kita tercinta bertemu lagi di Gaspol Sahur. Luar biasa. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kalau di sini ya Aga Kareba. Aga Kareba Bugis. Oke. Apa Kareba? Makassar. Kadang juga orang Toraja bilang apa Kareba. Kalau jawabannya orang Makassar, baji-baji. Baji-baji. Kalau orang Bugis, makesing. Ya itu ya. Ini hanya pengetahuan buat orang-orang yang suku non-Bugis. Betul. Ya. Dan buat para penonton yang di luar Paris. Paris, Pare dan sekitarnya. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Saya mau menyanyi dulu. Silakan. Waktu dan tolong nanti kasih lampu-lampu panggung ya. Silakan Pak Ustadz. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri soleha, perhiasan terindah. Ya, maka kita membahas kali ini adalah istri-istri yang soleha. Betul. Istri yang soleha itu
insya Allah mendapatkan ridha dari suami. Tidak apa-apa, saya juga tadi hampir salah. Tidak apa-apa. Kalau suami sudah ridha, maka Allah pun akan ridha. Jadi ridha suami jalan pintu masuk surga bagi istri. Lihat nih kecumi semua mukanya ini. Karena bilang saya sama lagi nih. Pak Ustaz, sebelum kita lanjut, kita agak mundur ke belakang dulu. Ya. Biar kameranya pas nih buat kita. Pak Ustaz, ini kan masjid ini dibangun atas rasa cinta dari Pak Ustaz kepada ibunda. Ya, sebenarnya lebih dari kata cinta. Karena cinta itu kadangkala identik dengan syahwat. Kalau cinta itu seperti anak muda cinta kepada pemudi. Cowok cinta kepada cewek. Biasanya cinta itu luntur. Cinta itu pasti ada batasnya. Dia cinta karena cantik. Tapi begitu usianya 60 tahun, masih cantik ibu. Enggak mi. Maka pada saat itu luntur cintanya. Maka dalam Islam disebut cinta dan kasih sayang. Mawaddah. Yang lebih tinggi dari cinta adalah kasih sayang. Saya persembahkan ini kepada ibu saya yang membesarkan, mendidik saya, mengajarkan saya baik halal haram. Untuk apa? Supaya ibu saya ridha kepada saya. Kalau ibu saya sudah ridha, maka pintu surga terbuka lebar. Itu sebabnya saya bikinkan rumah ibadah. Bu, mau kita tahu? Mau tahu ibu? Mau. Itu mamaku kasihan. Kalau bicara depan kamera tidak bisa. Marah dia kalau saya rekam suruh bicara. Tidak tahu dia bicara depan kamera. Tapi hebatnya meskipun tidak sarjana bisa mendidik anaknya menjadi anak yang pandai berbicara di depan orang banyak. Yang sampai sekarang ini penonton saya di YouTube sudah lebih 300 juta. Masya Allah, luar biasa. Itu Masya Allah ya. Kenapa? Karena ibu saya hebat. Dalam perjalanan hidup saya ini selalu ada ibu yang mendoakan. Sebagai rasa syukur dan penghormatan, setinggi-tinggi penghormatan kepada ibu saya berikanlah masjid ini yang saya beri nama, dedikasikan kepada ibu saya, Masjid Hajjah Sitimang. Ya, mudah-mudahan ibu bisa punya anak yang mempersembahkan juga, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, begitu Bang Ajis. Berarti salah satu bentuk kasih sayang. Ya, betul kasih gitu sayang, Pak Ustaz. Ya. Nah ini kalau buat kaum perempuan ya, buat ibu-ibu nih, kasih sayang ke orang selain ke orang itu juga kepada suami. Kepada suami. Karena harap diingat, suami itu juga bisa menjadi jalan pembuka pintu surga untuk para istri. Ya, betul sekali. Silakan penjelasannya, Pak Ustaz. Ibu-ibu itu ada pintu gampangnya masuk surga. Kata Nabi, 1, dia dirikan sholat. Pasti sholat kita semua atau ibu? Nah, 2, dia puasa Ramadan. Pasti puasa Ramadan. 3, dia jaga harga dirinya. Dia tidak keluar kecuali dengan orang yang mahramnya. Tidak pernah jalan sendiri, pasti ada keluarganya menemani. Itu salah satu cara menjaga harga diri. Dan yang keempat ini agak berat. Mematuhi perintah suami. Nah, Bang Ajis, suatu saat datanglah sahabat ingin melaporkan tetangganya. Ibu-ibu mau lapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan. Kenapa ibu? Masa mulai dari sakit, sakaratil maut, dimakamkan ibunya. 3 kali aku datang minta supaya dia datang besuk ibunya. Tidak datang-datang. Kata Nabi, keterlaluan betul. Kenapa bisa begitu? Katanya suaminya pergi. Sebelum pergi dipesan sama suaminya. Bu, jangan pernah kau tinggalkan rumah. Jangan pernah keluar rumah kalau sebelum pulang.
Maka datanglah itu tetangganya. Bu, kau pergi lihat ibumu lagi sakit. Saya mau sekali tapi suami saya belum datang. Sakaratil maut, datanglah. Ibumu sudah setengah mati menghadapi ini, hidupnya sedikit lagi mengembuskan napas. Saya mau sekali tapi suami saya belum datang. Terakhir datang lagi. Kau pergilah lihat ibumu. Kau pergi lihat ibumu. Sudah mau dimakamkan. Datang yang terakhir kalinya. Saya mau sekali tapi suami saya belum pulang. Akhirnya dimakamkan, tidak pernah datang. Laporlah ini kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Mendengar ini apakah Nabi marah? Subhanallah, Nabi justru bersabda, alhamdulillah diampuni ibu yang meninggal karena punya anak istri yang taat terhadap perintah suaminya. Jadi ini pesannya juga. Kalau ibu mau berbuat baik kepada ibunya yang sudah wafat, bapaknya yang sudah wafat, salah satu cara berbuat baik kepada mereka yang sudah wafat ini, jadilah istri yang taat terhadap suami. Kira-kira masih ada begitu di sini, Bu? Masih ada Bu? Masih ada? Sudahlah, saya sangka baik sajalah. Ridanya suami, pintu dapatnya ridanya Allah. Kok bisa begitu, Ustaz? Karena ini suami, dia tanggung dosanya ibu dunia sampai akhirat. Beda ibu tidak tanggung dosa suami. Kalau ibu sebagai istri sholat baik, puasa bagus, kemudian dia tutup auratnya, bagus akhlaknya, ibadahnya sempurna, sementara suaminya tidak sholat, suaminya tukang tipu, suaminya banyak bohong, suaminya minum, ibu tidak tanggung dosa suami. Beda kami laki-laki, meskipun kami bagus ibadah, meskipun kami bagus akhlak, tapi istri kami keluar tidak pakai jilbab, istri kami bertetangga pakai gosip. Istri tidak pernah sholat. Puasanya cuma awal, tengah, dan akhir. Ya toh? Nanti ketika suaminya masuk surga, dipanggil, siapa itu? Itu siapa yang teriak-teriak? Tahan dulu ya Allah, itu suamiku. Dia memang rajin sholat tapi saya tidak pernah dididik. Dia memang rajin puasa tapi saya dibiarkan. Dia memang rajin ibadah tapi saya tidak pernah diajar. Kalau dia masuk surga, kenapa saya masuk neraka? Dia akan bertanggung jawab terhadap saya. Akhirnya Allah katakan, Pak Haji, tunggu dulu. Mau kopi mana buru-buru? Mau masuk surga? Tunggu dulu, belum selesai urusanmu. Siapa itu? Istriku. Itulah makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Maka ibu jangan pernah keluar rumah, jangan pernah melakukan sesuatu, jangan pernah bertindak dalam kehidupan ini tanpa izin dari suami. Ya, bisa ibu? Kenapa bengkok mukanya ini? Bisa ibu? Alhamdulillah. Tapi heran juga saya ibu, ada ibu-ibu 4 kali dengar pengajian dalam majelis taklim 1 bulan, tapi sama suaminya kasar. Apa bahayanya menjadi istri yang durhaka? Mau kita tahu? Setengah-setengah itu kan. Mau tahu ibu? Betul? Kita tunggu setelah pesan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Terima kasih untuk semua sahabat Dasat yang masih menyaksikan Gaspol Sahur. Tepuk tangan. Pak Ustaz.
Ya. Tadi saya lihat di belakang sudah ada yang berbisik-bisik. Tadi tuh terusannya apa ya? Aku penasaran katanya. Ya. Silakan Pak Ustadz. Jadi ibu-ibu, suami itu menjadi sumber ridha Allah. Maknanya kalau ibu durhaka sama suami, ibu akan susah mendapat ridha Allah. Ada yang tanya, Ustadz bagaimana kalau suamiku tidak sholat? Itulah yang saya katakan tadi. Dosanya suami, ibu tidak tanggung. Maka ketika suamimu tidak baik akhlaknya, kasar mulutnya, tidak tanggung jawab, besarkan hatimu dengan cara apa? Saya bukan cari muka sama suami. Saya bukan cari nama baik dari suami. Saya mencari ridha Allah. Mudah-mudahan suamiku yang tidak baik agamanya ini, mudah-mudahan suamiku yang akhlaknya tidak bagus ini menjadi password saya gampangnya masuk surga. Maka ibu-ibu baik-baik sama suami. Karena tidak gampang itu jadi suami. Bu pikir gampang jadi suami? Hah? Wow, susah itu jadi suami bu. Coba lihat itu kasihan yang tukang-tukang online, bawa kendaraan online, kadang-kala hujan, kadang-kala dimaki-maki sama istrinya. Apa dia telepon istrinya? Kalau ada penumpang yang maki-maki? Apa dia telepon istrinya kalau bannya kempes? Tidak. Dia bilang apa dalam hatinya? Biarlah saya yang menerima penderitaan ini. Tidak usah ada istri saya mengetahuinya. Tuh. Coba kalau ibu baru sedikit. Iya toh? Bu. Tidak gampang itu. Dipikir bagaimana supaya ibu bisa dibelikan baju baru tiap bulan. Supaya kalau lebaran ibu pulang pakai baju baru. Dipikir itu suamimu bagaimana kau dibelikan emas supaya tetanggamu menghormati kamu. Dipikir bagaimana cicil mobil supaya kau keluar tidak bau asap. Dipikir bagaimana kamarmu pakai AC supaya kulitmu tidak rusak. Dia pikir itu semua suamimu. Mana pernah kau pikir bagaimana supaya saya belikan berlian suamiku? Iya toh? Makanya just kau ngomel. Itu dia Pak Ustadz, terima kasih. Nah ibu-ibu nih, dan juga para sahabat Dasat yang ada di rumah, terutama yang wanita. Itu tadi benar kata Pak Ustadz, jangan selalu menekan suami juga. Udah diterima aja. Kalau suami beliin kalung cuman 1 gram, 2 gram gak apa-apa. Daripada beliin kalung yang 50 kilo, gak bisa kemana-mana di rumah terus tuh. Berat aja tuh, jadi apa adanya aja, yang penting bahagia. Gitu Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, berikutnya saya mau nanya nih. Kan pernah ada yang ungkapan istri itu harus mentaati suami. Oke. Dan juga tidak mengurangi hak-hak suami. Sebenarnya seperti apa nih Pak Ustadz? Hak-hak suami itu menurut syariat Islam. Ya. Pertama hak-hak suami. Hak suami itu artinya kewajiban istri. Ya. Kalau saya punya hak berarti misal saya punya hak kepada Bang Ajis. Berarti Ajis punya kewajiban ke saya. Haknya suami berarti kewajiban istri. Apa kewajiban istri? 1, dengar. Membuat hati suami betah di rumah. Ada yang curhat sama saya. Iya Pak. Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Akhirnya saya cerita. Ada suami istri bu, istrinya suka ngomel kerjanya. Cepat pulang, terlambat pulang, ngomel. Ada uang, tidak ada uang, ngomel. Suatu ketika suaminya belikan dia cincin. Senanglah istrinya. Kata suaminya, dek, kita pergi lihat sumur tua. Kan lagi senang nih. Ayo bang, kita pergi lihat sumur tua. Oke, sampailah dia di sumur. Sumur ini bu, 400 tahun umurnya. Dalamnya 12 meter. Nah, kata suaminya, begitu sampai dilihat, dek, kau lihat itu sumur, ada ndak airnya? Tidak ada bang. Masa sih? Ada bang, paling juga sampai lutut. Dalam hati suaminya berarti aman ini. Begitu dekat sumur bibir, Bibir sumur. Bibir sumur. Nah, dekat dengan pinggir sumur, dia bilang suaminya, kau lihat. Begitu dekat dia dorong istrinya masuk ke sumur. Dupak. Suaminya di atas. 1 jam kemudian bu, tiba-tiba dari dalam sumur ada keluar makhluk hitam besar tinggi. Kaget suaminya. Siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini.
Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan di dalam sekarang ngomel aja kerjanya. Nggak betah saya, lebih saya lari. Bayangkan Bu, jin saja 400 tahun lari Bu. Padahal baru 1 jam itu, baru 1 jam. Bagaimana suamimu yang sudah pensiun? Kok tak. Bu, buat hati tenang. Bagaimana hati tenang? 1, jangan suka ngomel. 2, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Alhamdulillah cantik semua ini ibu saya lihat. Alhamdulillah. Tapi Nabila temanku itu pi cantik kalau pi pengajian Ustaz. Giliran tinggal di rumah, la ilaha illallah. Daster tinggi sebelah. Dia pakai badak pica. Nggak tahu apa itu bahasa Indonesianya badak pica itu, itu yang putih semua ini baru nak kasih ketimun matanya. Ya, masker. Rambutnya sudah 4 jam tidak disisir. Nonton pegang remote, ganti-ganti channel. Angkat kaki, makan kacang. Ada teh. Menguap, angkat ketek. Bagaimana suamimu tidak tekanan batin? Maka istri yang soleha kata Nabi berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Bahkan ibu harus tahu kalau ibu mau tidur dandan, berpakaian yang rapi, lalu pakai parfum, sikat gigi dulu, lalu masuk kamar tidur, malaikat berdoa, ya Allah rahmati wanita ini karena dia tidur dengan berdandan untuk menyenangkan hati suami. Amal kami besok. Ya, Nah, jadi cuma jangan juga berlebihan ibu. Yang proporsional. Ya Bu? Bu? Yang ketiga ibu jangan kasar ngomong. Suamiku kasar, biarlah kasarnya dia menjadi amalnya ibu. Kalau suamimu kasar lalu kau juga kasar, sama-sama. Tidak ada yang mulia di hadapan Allah. Kalau suami istri, pejabat dia, bagus rumahnya, mewah interior rumahnya, bagus mobilnya, selalu bertengkar. Paling tidak dunia dia dapat. Kalau kita sudah miskin, ngontrak-ngontrak, suami jelek, istri juga jelek, bertengkar tertak-tak-tak-tak. Anehnya bertengkar, hamil lagi. Nah, kita lanjut lagi setelah berikut ini Bu. Oke Ibu sabar ya, kita dengerin lagi. Sudah siap nanti kita tanya-tanya ke Pak Ustadz ya? Siap bertanya? Siap diajak ke pinggir sumur? Enggak. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasa, terima kasih masih bersama kami di acara Gaspol Sahur. Gaspol memang. Untuk ibu-ibu jangan lupa kalau tiba-tiba suami ngajak jalan-jalan tanpa tujuan jangan mau ya. Sesuai omongan Pak Ustadz itu jangan-jangan diajak ke pinggir sumur tadi ya. Nah sekarang kita akan membuka pertanyaan. Untuk ibu-ibu yang ada di sini yang mau bertanya, kita persilakan 2 orang langsung penanya. Ada yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ya angkat tangan. Ibu ya, satu lagi ibu. Nih, ya, nih yang di depan. Hebatnya lagi nih bertanya
dapat hadiah. Dapat hadiah. Hadiahnya dari gajah duduk. Sarung gajah duduk. Betul. Yang dari dulu duduk terus sampai sekarang. Betul. Oke. Silakan Ibu perkenalkan nama dan asal dari mana. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustaz, saya Ibu Iksanti dari BKMT Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Gini Pak Ustaz, saya mau curhat. Kemarin itu suami saya ngambek sama saya karena dia tidak mengizinkan saya untuk jalan-jalan dari RW. Tapi setelah saya kasih pengertian, suami saya akhirnya mengizinkan, tapi setengah hati. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, apakah saya dosa dengan suami kalau saya ikut jalan-jalan dari RW? Mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu berikutnya bertanya nama dan asal dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ekawati dari Majelis Taklim Permata Al Munawwarah, Kelurahan Pampang, Makassar. Pertanyaan saya Ustadz, sejauh mana taat kepada suami, sedangkan suami aja masih jauh ketaatannya kepada Allah? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu hadiah. Tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ibu-ibu, pertanyaan pertama, ada yang bisa jawab? Ada yang mau menjawab? Ada. Jadi ada kisah istrinya mau pergi jalan-jalan, suaminya tidak kasih izin. Setelah diberikan penjelasan, kata suaminya, "Pergi mau balik." Pergi mau pergi. Dari wajahnya kelihatan tidak ikhlas. Kalau ibu mau selamat ketika suami seperti itu, sebaiknya jangan lakukan. Karena mau pergi jalan-jalan. Ya toh? Kecuali mau pergi besuk orang tua. Mau pergi majelis taklim. Kira-kira masih bisa ditolerir. Tapi kalau pergi jalan-jalan, maka kalau kau larang saya pergi jalan-jalan, baik mi. Kalau kau tidak mau saya pergi sendiri, ajak saya. Kita jalan sama-sama. Jangan juga diajak pergi sumur ibu. Ya, jadi bu, kalau mau dapat berkah, jangan tinggalkan rumah ketika suami tidak ridha. Makanya setiap mau keluar rumah, minta izin sama suami. Ingat ini ibu-ibu. Dengar ibu. Bukan suami yang harus minta izin, tapi istri. Kalau suamimu keluar tidak izin, itu bukan dosa, tapi hanya melanggar etika berumah tangga. Tapi tidak berdosa karena tidak ada kewajiban minta izin. Tapi kalau masing-masing saling menghormati, maka sebaiknya suami minta izin. Bukan minta izin dosa kalau tidak, tapi barangkali cocoknya pemberitahuan. Beritahu. Nah, kalau kasusnya ibu mau keluar tidak dikasih izin, mungkin ada pertimbangan suami. Satu, siapa tahu di jalan ketemu cinta lamanya. Entah? Dua, siapa tahu di jalan ada kecelakaan. Tiga, siapa tahu di jalan ada fitnah dunia yang lain. Jadi memang harus minta izin sama suami. Sebaiknya begitu. Izin minta kenan dari suami. Kalau suamimu tidak mengizinkan, kau mau sekali. Tapi karena kau sabar, ibu-ibu sabar, maka sabarnya itu akan menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya juga itu kalau diajak ngomong baik-baik suami, mau ji. Cuma cari caranya ngomong apa dia suka. Misalnya toh dia suka makanan sesuatu, bikinkan dulu.
Yo, sudah kasih makan yang baik, kasih bicara. Daeng, 4 bulan mak kasihan ini tidak pernah keluar rumah. Di motonga kurasa refreshing. Stres-stres kak kurasa ini. Kalau stres kak kau tonji rugi itu. Jadi apa mau tadi? Mau kak dulu pergi jalan-jalan. Baiklah kalau begitu kita jalan sama-sama. Itu lebih bagus. Kalau kalian bilang kenapa suamiku tidak mau diajak jalan-jalan Ustadz? Bisa jadi karena kalau ibu jalan-jalan biasa banyak diambil. Ya toh? Stres suamimu. Makanya saya Bang Ajis kalau saya pergi sama istri saya di mall, saya pegang itu tangannya kasih masuk di sini. Gandeng. Dia bilang kemanakanku, romantis betul. Saya bilang, jangan ribut. Kalau lepas tangannya ini banyak diambil. Ya minta izin, izinnya suami itu ridhanya Allah. Paham Ibu? Nah, pertanyaan kedua, sampai sejauh mana izin kepada suami? Kalau izin itu sesuai syariat, maka ibu harus dapat izin. Kecuali suami memerintah istrinya di luar dan bertentangan dengan ajaran agama, maka ibu tidak wajib mengikuti perintah suami itu. Contoh, saya tidak suka kalau kau pakai jilbab. Jelek saya lihat mukamu kurang seksi. Maka ibu boleh tidak mengikutinya. Ya, sayang, apa bang? Kau pergi dulu belikan saya hamar. Saya mau mabuk-mabuk. Maka ibu tidak wajib mengikutinya. Kalau itu bertentangan dengan agama. Tapi kalau selama dia masih sesuai ajaran agama, maka ibu wajib mengikuti perintah suami. Saya mau kau pakai jilbab, pakai jilbab. Saya mau kau sholat 5 waktu, sholat. Saya mau kau taat sama ibu bapak saya, lakukan. Karena itu bagian dari perintah agama. Kalau ibu lakukan perintah agama, maka bukan cuma ridha suami yang ibu dapat, juga dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibu ya. Jadi batasnya itu selama dia tidak bertentangan agama, maka ibu wajib mengikuti perintah suami. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah dari Pak Ustadz ini. Tapi di sini mungkin ada yang punya pengalaman ya Pak Ustadz ya tentang hal-hal yang tadi. Ya. Udah jelas jawabannya, daripada gosip, daripada ngomongin akhirnya malah jadi berdosa juga. Seperti suami gitu kurang lebih Pak Ustadz ya. Mendingan langsung minta pulangin aja gitu. Pulang, jangan bertengkar. Jangan lupa pulangnya ongkir ditanggung suami ya. Jangan lupa. Jangan modal kita ya, jangan. Okay. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan berbincang lagi dan bertanya-tanya kepada Pak Ustadz. Jangan kemana-mana, masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Sahabat DASA, terima kasih masih duduk manis menyaksikan Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustadz, Ya. kan sekarang tuh zamannya serba canggih. Ya. Kadang tuh kalau minta tolong sama pasangan, masakin gitu ya, masakin makanan, online aja, pesen Ya. aja, order aja. Ya. Itu bagaimana nih Pak Ustadz nih kira-kira nih? Ya, sekarang ini di masa teknologi canggih, kalau dulu ibu-ibu itu habis waktunya untuk masak, ya kan? Mencuci. Sekarang kalau mau pulang suaminya, mau pesan apa? Ya kan? Kalau dulu mau makan apa? Mau saya bikinkan apa? Sekarang mau pesan apa? Ya, apakah dosa seorang perempuan kalau dia hanya belanja online tidak pernah lagi mau masak? Selama suamimu ridha,
Selama suamimu tidak marah dan tidak keberatan, belanja online boleh. Tapi kalau itu menjadi beban suami, akhirnya kredit kiri kanan karena seleramu belanja, maka itu jadi dosa dan bisa jadi pemicu retaknya rumah tangga. Ada 4 jenis perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Satu di antaranya istri yang memberi beban kepada suaminya melebihi kemampuan suami. Bu, punya siku? Coba pegang sikunya, pegang sama sikunya. Oke, siku, tahu siku toh? Coba gigit sikunya. Gigit dulu, coba dulu, gigit. Ayo Bang Ajis, coba gigit sikunya. Makin jauh. Itulah perumpamaan orang yang membebani suaminya melebihi kemampuan. Maknanya apa Ustadz? Kalau gajinya suamimu cuma 5 juta per bulan, jangan kau gaya hidup 8 juta. Karena pasti menderita. Akhirnya kekurangan yang 4 juta itu ngeredit kiri kanan. Kalau kredit kiri kanan akhirnya apa? Mulai diteror suaminya. Datang apa itu? Dep. Apa namanya Bu? Dep. Berarti pernah kau semua berhubungan. Ya? Nah, ditagih, diancam suaminya sampai dipukul, dipermalukan. Gara-gara apa? Selera istri. Kalau ibu semua belanja online, apa pahalamu? Apa pahala? Orang masuk surga itu Bu, bukan karena tidak ada dosa. Tapi ditimbang pahala kebaikannya kanan, timbang pahala keburukannya kiri, ternyata setelah ditimbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya. Itu yang menyebabkan masuk surga. Nah sekarang kalau ibu tukang gosip, sama mertua tidak sopan, sama ipar kurang ajar, sama suami tidak menghargai, banyak betul ini dosamu. Sementara kebaikan-kebaikanmu tidak ada. Apa yang mau ditimbang? Bukankah kalau ibu masak sendiri, bukankah ke pasar itu pahala? Langkah kaki. Bukankah keringat itu pahala? Bukankah memasak itu pahala? Cobek-cobek pahala. Sikat-sikat pahala. Sekarang semua tidak ada itu. Ibu-ibu dulu Bu, Masya Allah. Coba lihat ibu-ibu dulu. Suaminya saja mau bikin kopi, ribet toh. Saya lihat itu mamaku waktu saya kecil. Kalau mau bikin kopi, dia pergi dulu beli kopi di pasar. Kopi biji-biji. Sudah jadi kopinya? Belum. Digoreng dulu ibu. Jangan bayangkan menggoreng pakai kompor gas. Ya toh? Nah, sudah digoreng, sudah jadi kopinya? Belum, ditumbuk. Makanya tangan ibu-ibu dulu tidak ada yang mulus. Ada semua kasar-kasar kayak kelereng di sininya. Sudah ditumbuk, sudah jadi? Belum, dijemur dulu. Sudah itu sore baru ditanda. Sudah jadi kopinya? Belum, masakkan dulu air. Sudah jadi kopinya? Belum, baru disiram. Berjam-jam prosesnya. Tapi alhamdulillah suami-suami zaman dulu belum keluar pergi kerja sawah, kopi sudah siap di mejanya. Sekarang ada semua itu bapak-bapak di pinggir jalan minum kopi. Padahal perempuan sekarang paling gampang. Kau tinggal siram, beli 1 saset 3 in 1. Ada susunya, ada kopinya, ada gulanya. Tinggal kau siram. Belum juga kau bisa bikinkan kopi suamimu. Apa yang kau mau bawa menghadap kepada Allah? Apa pahalamu? Maka ibu-ibu kalau mau banyak amal, fungsikan tenagamu untuk dari amal. Mencuci, cuci saja. Masa pakaian dalamnya suami dicuci sama istrinya orang? Apa? Lalu akhirnya pergi gosip. Suaminya itu. Kenapa? Karena kau laundry pakaian dalamnya suamimu.
Ya makanya lebih itu jadi amal. Ya, tidak berdosa belanja online, tapi kalau menjadi beban suamimu baru jadi dosa. Lebih baik kita mencuci sambil menyanyi-nyanyi. Ya. Ya, mencuci sambil salawat. Salatullah, salamullah ala Tuhan Rasul. Ya. Jadi pahala. Ya. Nah, demikian ya. Jadi tidak dilarang belanja online selama suami tidak menjadi beban online itu. Kalau jadi beban, ibu dosa dan ibu tidak akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berumah tangga bertahun-tahun tapi tidak menjadi amal. Kalau ibu bekerja, capek, keringat, memasak, mencuci, menyetrika, kalau niatnya lillahi taala, semua berpuluh-puluh tahun berumah tangga jadi amal. Itulah yang disebut rumah tanggaku jalan surga bagiku. Ya, paham Bu? Ya, oke. Luar biasa. Jadi ibu-ibu boleh saja pesan online asal tidak memberatkan suami, begitu ya Pak? Iya. Nah, nanti sampai rumah silakan dicek keranjangnya ya, keranjang online-nya. Yang mahal-mahal di-delete ya ibu-ibu ya, biar tidak mempersulit suami. Pak Ustadz, kalau masalah yang tadi kita sudah dengar tentang suamimu adalah jalan surgamu. Ya. Tapi saya juga sempat dengar ada juga nih suami-suami yang bisa membuat para istrinya itu malah terjerumus ke api neraka. Atau malah suamimu adalah jalan nerakamu. Boleh kasih penjelasan lebih detail mungkin Pak Ustadz? Andai saja ada contoh yang paling konkret yang dikatakan suamimu justru menjalan-jalan neraka. Ya maknanya ini kalau suaminya dia ikuti, istri mengikuti perintah suami yang suaminya itu perintahkan adalah melanggar agama. Misalnya dia bersekongkol menjadi tukang tipu online. Nah itu. Atau suaminya tidak pernah mengajarkan ngaji, akhirnya istrinya pun tidak tahu ngaji. Suaminya tidak pernah memberi contoh yang baik, akhirnya istrinya pun jadi tidak baik. Kalau ibu melihat seperti itu, solusinya ada dua. Ikut tetap dengan sabar sambil belajar sendiri. Yang kedua solusinya kalau bilang sudah tidak cocok, tidak ada kebaikan yang kudapat dari suamiku ini, lebih baik saya kembali ke orang tuaku. Boleh dalam Islam minta cerai. Kalau perempuan namanya minta cerai. Kalau laki-laki namanya talak. Kalau laki-laki yang mau namanya talak. Kalau perempuan yang minta namanya cerai. Dan itu boleh. Cuma kalau ibu minta cerai, apa yakin ibu bisa jadi janda? Yang kedua, apa ibu yakin bisa dapat suami yang jauh lebih baik dari itu? Maka kalau tidak yakin, lebih baik jadikan ladang kesabaran. Insya Allah sabar itu innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Pak Ustadz, terima kasih sekali lagi atas segala tausiahnya yang diberikan pada kesempatan kali ini. Semoga ibu-ibu yang ada di sini adalah termasuk dalam ibu-ibu yang solehah, yang memberikan berkah kepada keluarganya. Amin. Sehingga akan lancar jalannya menuju surga. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan acara Gaspol Sahur. Juga terima kasih buat Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di esok hari. Tetap dalam suasana bulan Ramadan. Semangat terus puasanya, gaspol terus puasanya. Jangan tergoda hal-hal yang merugikan kita nantinya. Sampai ketemu lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Metro TV. Dipersembahkan oleh